Anak-anakku, eee, kembali saya ajak Anda belajar dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan kalian di rumah sempat mempelajari kembali ya, mengulang-ulang kembali dan melihat soal-soal UTBK dan menghubung-hubungkan dengan materi ini sehingga, bisa kalian dengan mudah untuk memahami masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Baik anak-anak, karena kita melanjutkan dengan dari video pertama, tentu kita tinggal melanjutkan. Yang pertama bagian ini adalah kita masuk kepada contoh soal. Nah, di contoh soalnya, kalian lihat di sini uranium, jadi uranium 92235 ditembak dengan neutron. Nah, tentu sebelum menjawab soal ini, saya ingatkan kepada kalian untuk ya mengingat hal-hal sebagai berikut. Jadi kalau ada proton ya, jadi proton ini nomor atomnya adalah simbolnya adalah P begini, P, nomor atomnya 1, nomor masanya juga 1. Atau boleh juga tulis H11. Nah, ini nanti kalau ada nomor masanya 1, nomor atom 1 itu berarti proton. Kemudian ada elektron. Elektron itu bisa juga disebut beta ya. Beta. Nah, itu bisa E-10. Jadi nomor atomnya -1, nomor masanya 0, atau juga bisa tulis beta -10, atau orang menyebut sebagai beta negatif gitu. Beta negatif. Atau beta aja maksudnya beta negatif. Nah, lawan daripada elektron itu ada elektron positif atau positron ya. Positron. Nah, ini elektron positif ya. Atau juga disebut beta positif ya. Beta positif. Kalau orang menyebut beta positif, kalau dia menyebut beta saja maksudnya beta negatif ya. Nah, ini berarti ini elektron positif, berarti ini +1 di bawahnya 0 di atasnya. Nah, atau juga menulis beta +1 0 ya, begini. Atau juga seorang menyebut beta positif. Maksudnya adalah ini kalau orang menyebut beta positif. Dan beberapa tambahan. Jadi tambahannya adalah perlu juga kalian mengenal yang disebut dengan deuteron ya, deuteron ya, atau kita nyebutnya deuteron gitu. Ini sering juga disimbolkan sebagai D12 ya. Dan ini sebenarnya hidrogen juga, isotop hidrogen 12. Nah, itu deuteron. Kemudian lagi satu adalah triton. Triton itu bisa H13. Nah, ini menjadi triton. Jadi hidrogen juga dia. Dengan isotop hidrogen dengan bermassa 3. Nah, seperti ini. Nah, ini tolong diingat yang ada ini. Yang gini nih ya. Nah, sekarang kita lihat dari soalnya. Dari soalnya adalah diberitahukan uranium ya, uranium. Kita tahu uranium itu adalah nomor atomnya 92, nomor massa dikasih tahu di sini 235, 235. Ditembak itu artinya ditambah atau menyerap neutron, berarti ditambah, di pelurunya neutron ditabrakkan ke sini. Neutron, ya, tentunya neutron 0 di bawahnya, 1 di atasnya. Dia katanya pecah menjadi Rb 37 di bawahnya dan 93 di atasnya. Ditambah dengan Cs ya, cesium 55 di bawahnya, di atasnya 141. Ditambah apa gitu ya? Dihasilkan apa? Nah, apa dihasilkan? Berarti dihasilkan tidak tahu X.
tentu menghasilkan energi juga. Ini sudah biasa ya, menghasilkan energi. Pertanyaannya, ini apa gitu pertanyaannya. Nah, dengan menggunakan hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa, tentu kita dapat ini. Jadi kalau 90 ditambah 92 ditambah 0, hasilnya 92. Sedangkan kalau 37 tambah 55 juga 92. Oh, berarti di sini 0. Kemudian 235 tambah 1 adalah 236. 93 ditambah 141 adalah 234. Biar jadi 236 kurang 2. Ini 2. Berarti ini adalah apa gitu? Apakah yang di bawahnya 0 di atasnya 2? Apakah yang di bawahnya 0 di atasnya 2? Tidak ada di sini bawah 0 di atasnya 2. Bawahnya 0 di atasnya 1 baru ada. Oh, berarti jawabannya adalah di bawahnya 0 di atasnya 1 tetapi sebanyak 2. Nah, jadi yang ini adalah neutron. Jadi ini neutron. Neutron. Tetapi sebanyak 2. Nah, jadi 2 neutron. Jadi ini adalah 2 neutron. Gitu. Nah, sehingga jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Jadi 2 neutron. Seperti itu. Nah, yang begini kalian harus tahu gitu. Ya, jadi harus diketahui. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada cerita begini. Nah, ini soal UTBK seken sekali ini. Tapi sudah saya modifikasi supaya angkanya lebih baik lah gitu. Setiap pembelahan inti uranium 235 dibebaskan energi 200 mega elektron volt. Nah, selama ini kita belajar energi, satuannya joule saja. Nah, ini ada mega elektron volt. Mari kita explore lagi tentang mega elektron volt itu. Ya. Maaf ya, berhenti tadi sejenak karena ada sesuatu. Nah, di sini selama ini kita mengenal energi dengan satuan joule. Tentu satuan elektron volt, mega elektron volt mungkin perlu kita konsentrasi lagi. Elektron itu adalah muatan elementer yang muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi kalau 1 elektron volt berarti 1,6. Jadi kalau 1 elektron volt adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ingat ini, joule. Nah, ini harus dipahami, 1 elektron volt. Nah, tapi kalau 1 mega elektron volt, nah ini 1 mega. Mega itu juta ya, 1 mega elektron volt. Juta itu 10 pangkat 6. Tentunya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 10 pangkat 6, berarti min 13. Nah, jadi 1 mega elektron volt ini adalah 1 mega elektron volt ini adalah 1,6 kali 10 pangkat min 13. Nah, demikian. Nah, ini harus dipahami ya.
Jadi 1 elektron volt itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan muatan elektron. Muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Nah, ini joule ya. 1 mega 1 juta. 1 juta elektron volt ya kalikan lagi 10 pangkat 6 sehingga menjadi 10 pangkat min 13. Nah, 1 mega elektron volt. Nah, jadi setiap satu uranium terbelah maka energinya 200 mega elektron volt. Nah, tentu kita konversi. Nah, coba karena di sini sudah ada pemecahan, kita lihat pemecahannya. Yang pertama kita harus tahu dulu 700. Jika sebanyak 700 gram uranium, 705 gram uranium. Nah, kalau setiap satu inti yang pecah, nah, setiap satu inti ini yang pecah. Pertanyaannya adalah dalam 705 gram uranium berapa inti itu? Berapa partikel itu? Berapa butir dia itu? Berapa butir uranium dalam 705 gram uranium? Nah, jadi untuk mengetahui berapa banyaknya uranium yang masanya diketahui atau partikelnya berapa banyak, tentu kita harus ingat ilmu kimia sedikit, yaitu tentang mol. Berapa molkah dia? Nah, mol itu adalah massa dibagi MR. MR itulah massa molekul relatif. Nah, karena ini atom, berarti AR ini. AR. Dalam hal ini adalah 235. Ini massa molekul. Jadi 705 per 235. Ini adalah 3 mol. Jadi, molnya 3 mol. Jadi jumlah mol. Nah, pertanyaan kita tadi kan berapa jumlah partikel uranium dalam ini? Karena ada satu aja pecah dia segini energinya. Kan kalau mau tahu berapa banyak energi, kita harus tahu berapa banyaknya butiran uranium itu. Berapa butirnya kalau 3 mol. Nah, ingat ini ada bilangan Avogadro dalam di kimia itu ya. Bilangan Avogadro itu nilainya 6,02 sesungguhnya. Ini Bapak bulatkan jadi 6 aja. Nanti 6,02 sesungguhnya. 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Artinya setiap mol partikelnya segini, molekulnya segini atau atomnya segini. Setiap mol. Nah, berarti karena ini 3 mol, maka jumlah partikelnya tentu 3 kali ini. Jadi jumlah molekul uranium, jumlah partikel uranium atau jumlah inti uranium dalam 705 gram ini adalah 3 dikalikan ini. Nah, gitu. Nah, Bapak tulis dalam rumus dulu ya. Nah, ini jumlah molekul atau jumlah partikel adalah molnya dikalikan Na. Oh, tadi Bapak bilang, udah jelasin tadi. Jadi setiap mol dia terdiri sekian partikel loh banyaknya. Setiap mol. Nah, karena dia 3 mol berarti 3 kali ini. Nah, jadi, tapi kalau pakai rumus jumlah partikel N adalah mol dikalikan Na. Nah, ini rumus. Tapi logikanya tadi kayak Bapak bilang tadi. Nah, tentu ini menjadi jumlah partikel dari 705 gram uranium itu adalah 18 kali 10 pangkat 23 partikel. Segitu banyak partikelnya untuk 705 gram atau 3 mol. Nah, lalu berapa energinya? Tinggal kalikan dengan ini. Berapa energinya? Karena setiap satu partikel 200 atau 200 kali 1,6 gitu. 200 MeV gitu. Nah, kita lihat lagi ini. Nah, energi yang dihasilkan oleh reaktor. Nah, jadi energi yang dihasilkan oleh reaktor tentunya sama dengan bahan bakar yang masuk ini. Energi yang dihasilkan oleh proses reaksi ini itu adalah jumlah inti yang ada kali 200. Nah, 200 ini nanti kalikan dengan ini gitu. Nah, coba kita lihat. Ini diberitahukan, nah ini Bapak tulis ini di sini ya. 1 elektron volt atau 1 mega elektron volt adalah 1,6 kali 10 pangkat min 13 joule. Nah, ini tinggal kita masukin ini. Nanti dia ini jadikan joule. Maka energi reaktornya ini
adalah segini. Ya. Nah, tinggal kalian kalikan ya dengan cara tadi ya. Nah, jadi segini. Nah, ini energinya. Ini energinya jika semuanya energi uranium ini dirubah menjadi energi listrik. Kalau semuanya. Tapi kan dia bilang efisiensinya hanya 50%. Artinya energi uranium ini hanya bisa dia rubah menjadi energi listrik hanya setengah dari ini. Nah, berarti segini setengahnya, 50%-nya. Nah, kalikan 50% ini artinya. Ini kalikan 50%, ini hasilnya. Inilah yang siap menjadi energi listrik. Inilah yang siap menjadi energi listrik. Nah, lalu pertanyaannya, berapa daya listrik yang dihasilkan? Nah, daya listrik adalah energi listrik dibagi waktu. Dan waktunya setiap jam. Dan 1 jam itu adalah 3.600 sekon. Waktunya setiap jam. 1 jam itu 3.600 sekon. Karena ini joule per sekon yang supaya jadi watt. Nah, joule per sekon adalah watt. Nah, jadi waktunya harus sekon dan energinya harus joule. Nah, jadi daya itulah energi dibagi waktu. Energinya ini, waktunya ini. Kita coret nolnya, bisa? Coret nolnya. Kenapa ini bisa berubah jadi gini tadi? Nah, ini 23-nya. Ini dengan 13-nya jadi 10. Pangkat 10 ini. Nah, ya. Ini ya. Ini dengan ini. Nah, setelah coret nolnya, maka kita dapatkan berapa? Nah, 8 kali 10 pangkat 9 watt. 8 kali 10 pangkat 9 watt. Nah, ini coba-coba ya. Kalau ada yang belum bisa memahami ini coret 18 dengan 36, 2. 1,6 dengan 2, 8. 0,8 kali 10 pangkat. Ya, ini coret-coret aja nih. Nah, ini coret ini 2. Ini coret-coret 0,8. 0,8 kali 10 pangkat 10. Nah, itulah 8 kali 10 pangkat 9. Pangkat 9 itu apa? Giga. Kalau pangkat 6, mega. Kalau pangkat 3, kilo. Pangkat 12, tera. Pangkat 16, eksa. Nah, itu ya. Ya tidak usah ngapalin itu ya. Jadi tidak usah lah ngapalin. Cuma giga diingat, mega diingat ya. Nah, itu sering. Nah, seperti itu soal UTBK. Nah, ini sudah menuntut pemikiran yang tidak bisa belajar hanya logika kita yang harus masuk. Jadi logika tidak boleh berhenti berlogika. Karena logika lah yang semuanya ini bersumber pada logika. Nah, kita lanjutkan kembali ya anak-anak semua. Semoga masih tetap semangat ya. Nah, ini soal UTBK juga saya modifikasi sedikit ya. Seorang fisikawan merancang reaktor PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir maksudnya, untuk menghasilkan daya 6,4 megawatt dengan menggunakan bahan bakar uranium. Nah, berarti ini untuk menghasilkan tadi, ini tadi ditanya ini berapa daya. Sekarang untuk menghasilkan diketahui dayanya sudah. Jika setiap pembelahan uranium membebaskan 200 mega elektron volt, nah ini berarti sama kayak tadi, satu uranium segini, maka bahan bakar tiap bulan yang harus disiapkan sebanyak berapa? Nah, bisa saja ditanya tiap tahun, bisa saja ditanya tiap hari, bisa ditanya tiap jam, ya. Nah, itu. Ini bahan bakar tiap bulan berapa? Nah,
Ditanya bahan bakar tiap bulan, dan itu 6,4 megawatt. Tiap bulan boleh kalian cari tiap hari, nanti kalikan 30. Boleh dicari tiap hari, lalu kalikan 30. Nah, yang pertama, kita lihat dulu. Energi setiap pembakaran uranium. Nah, tadi sudah kita bicara. Energinya 200 mega, kalau jadikan Joule adalah seperti ini. Tadi sudah kita juga proses yang tadi, soal yang tadi juga begini caranya. Inilah energi pembakaran 1 butir uranium. Jadi 1 butir uranium. Untuk 1 butir uranium segini. Nah, energi yang dihasilkan tiap bulan oleh reaktor, bisa tiap bulan, bisa tiap hari, boleh kita cari. Ini reaktor ini akan menghasilkan 6,4 megawatt, artinya 6,4 juta watt atau 6,4 juta joule per sekon. Itu artinya. Watt itu joule per sekon. Artinya setiap sekon ia menghasilkan 6,4 megajoule. Juta joule setiap sekon loh itu. Nah, ini setiap sekon energinya sekian. Lalu tiap bulan berapa energinya? Energi yang dihasilkan tiap bulan oleh reaktor ini, tentunya energi yang dihasilkan oleh reaktor ini tentunya harus sama dengan energi yang kita harus masukkan. Masa reaktor menghasilkan energi tanpa diisi bahan bakar yang sesuai dengan jumlah energi bahan bakar dengan energi yang dihasilkan oleh reaktor nuklir itu? Gitu. Nah, jadi energi yang keluar dari reaktor atau dihasilkan oleh reaktor itu tiap detik 6,4 megajoule. Atau tiap detik 6,4 megajoule, berarti tiap detiknya itu. Kalau watt itu tiap detik joule per sekon. Lalu tiap bulan segini, 6,4, 6 ini mega ya, kali 30, kali 24 ya, 30 hari, 24 jam, 3.600 sekon. Jadi jamnya jadikan sekon. Segini. Tentunya angkanya panjang ini. Kita tulis saja begini, jangan apa namanya. Jangan dikalikan dulu nantilah. Nah, seperti itu. Berarti energi ini energi totalnya, yang energi yang dihasilkan. Tentu energi yang masuk juga harus segini. Energi yang masuk harus segini supaya dapat. Nah, energi yang masuk adalah 3,2 kali 10 pangkat 13 joule. Energi yang masuk segini untuk 1 butir. Lalu berapa butir gitu kan? Lalu berapa butir? Nah, ini untuk 1 butir segini. Sementara kita butuh segini. Ya. Nah, Bapak ilustrasikan aja. Bapak yakin kalian ini agak bingung sedikit nih. Nah, coba ya. Bapak kasih ilustrasi gini aja. Misalnya pecahnya 1 butir uranium, 1 butir uranium ya. Uranium 1 butir, contoh aja nih 1 butir. Misalnya energinya pecah, kalau dia pecah energinya 5 joule. Nah, gitu. Contoh nih, biar mudah ya. Lalu PLN itu menghasilkan energi 25 joule. 25 joule PLN itu menghasilkan energi. Berarti uranium yang harus dimasukkan berapa? Berapa butir? Tentunya 5 butir supaya dia jadi 25. Jadi banyak partikel yang dihasilkan, yang diperlukan untuk menghasilkan energi 25 joule ini. Kalau tiap-tiap butir pecah 5 joule, maka ini dibagi ini. Jadi energi yang dihasilkan oleh reaktor itu dibagi energi tiap-tiap butir uraniumnya. Itu. Atau Pak ulang lagi kalimatnya ya. Misalnya reaktornya atau PLN-nya adalah pabrik energi gitu. Kan harus ada bahan baku. Pabrik energi ada bahan bakunya kan. Kalau dia ingin energinya 1000 joule, maka bahan bakunya harus 1000 joule juga. Nah, coba apa kasih ilustrasi yang lain aja lah.
Misalnya jeruk itu menghasilkan energi. Anggaplah jeruk itu menghasilkan energi. Setiap butir jeruk itu menghasilkan energi misalnya 2 Joule. Nah, contoh nih, satu butir jeruk ini energinya 2 Joule. Lalu kita masukkan ke dalam pabrik energi PLN. Tapi pabrik itu akan menghasilkan energi 100 Joule. 100 Joule. Berapa butir jeruk yang harus kita masukkan? Tentu 50 butir kan. Supaya menghasilkan 100 Joule. Itu untuk efisiensi 100% tentunya. Nah, jadi jumlah butir atau partikel jeruk yang kita masukkan tentu jumlah energi total yang dihasilkan oleh PLN itu dibagi dengan energi tiap-tiap butir jeruk itu. Energi jumlah partikel yang diperlukan atau jumlah butir uranium yang diperlukan adalah energi total yang dikeluarkan oleh pembangkit itu dibagi dengan energi tiap-tiap uraniumnya. Berarti tinggal kita masukin ke rumusnya ini perkan dengan ini gitu. Maka ini perkan ini dibagi dengan ini. Nah, masalah bagi membagi ini saja ya. Tinggal dicoret-coret ini. Ya, dengan hasil coret-coret ini ya. 3,2-nya coret dengan 6,4 jadi 2 kan. Ini kita coret ya, jadi 2 dia. Jadi 2 ya. Nah, tentu 30-nya masih, 24-nya masih, 3600-nya masih. Ini ada 6. Ini ada 13. Nah, bawa naik kan jadi, karena ini per ya, bawa naik kan jadi plus. Jadi 19 pangkatnya. Nah, ini. Nah, kalau kita nolnya kita ambil 3 nih, 0, 0, 0, tambahin ini lagi 3, berarti 22 pangkatnya, 0, 0-nya ini hilang. Nah, inilah jumlah butir uranium yang diperlukan. Itu jumlah butir uranium yang diperlukan. Nah, jadi tiap bulan memerlukan segini butir uranium. Ya, segitu butir. Berapa mol itu? Nah, berapa mol itu? Nah, coba Bapak ulang ya. Mol itu tadi. Jadi setiap 1 mol N sama dengan 1, maka jumlah butirnya 6,02. Bapak bulatkan aja, 6 kali 10 pangkat 23. Partikel. Nah, ini untuk 1 mol. Kalau 2 mol berapa? 12. Kalau 2 mol, 3 mol berapa butirnya? 18 kali 10 pangkat 23. Kalau 3 mol. Nah, berarti mencari mol juga boleh dari jumlah butirnya dibagi bilangan Avogadro ini. Jumlah butirnya dibagi bilangan Avogadro tadi. Nah, coba Bapak ulang ya. Kalau ini 18 kali 10 pangkat 23 berapa mol? Tentu 3. Kenapa 3? 18 bagi 6, 3 kan? Nah, gitu. Jadi kalau ini 18 kali 10 pangkat 23, berapa mol kah itu? Ya 3 mol. Kalau ini 6 kali 10 pangkat 23 berapa? 1 mol. Nah, gitu. Nah, coba pelan-pelan ini. Nah, ini hubungannya kalau mau pakai rumus, Bapak menghindari banyak rumus, tapi pahamilah. Kalau satu mol, maka jumlah butir atau jumlah partikelnya 6 kali 10 pangkat 23. Kalau 2 mol kan 12 kali 10 pangkat 23. Kalau 12 berarti berapa mol? Ya 2 mol. Berarti mencari mol itu sama dengan butirnya berapa dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau kalau dibulatkan jadi 6. Nah, itu. Jadi kalau mau pakai rumus begitu. Nah, jadi berapa molkah itu? Nah, berapa molkah ini? Jadi molnya adalah harus dibagi N yang besar nih untuk mendapatkan mol.
Ini N yang besar ini atau jumlah nuklir itu dibagi bilangan Avogadro, ini bagi 6. Hasilnya 24 kali 3,6 kali 10 pangkat mol. Ini jumlah molnya. Sekian mol. Kalau tanya molnya ya ini. Berapa mol kah? Ini jawabannya. Kalau berapa partikel kah? Ini jawabannya. Kalau berapa mol? Ini jawabannya. Kalau berapa gram? Nah, berapa gram kah? Ingat, mol berhubungan dengan gram. Jadi masanya ini adalah N kali AR. Kalau AR atau MR nih. Ini tinggal kalikan N yang tadi kita dapat dengan 235. Jadi 20,304 gram. Kalau pakai kalkulator. Bapak pakai kalkulator, jangan kalau ribet-ribet gini pakai kalkulator. Tapi kalau ya saya coret-coret. Nah, itu. Berarti berapa massa yang tiap bulan yang dibutuhkan uranium? Nah, adalah 20,3 kilogram. Nah, jadi ini kan gram tadi. Segini butuh uranium selama 1 bulan, 20,3 kilogram saja untuk menghasilkan listrik 6,4 megawatt. Nah, begitu murahnya ya kalau pakai bahan bakar uranium. Jadi kalau beralih ke uranium tentu itu akan jauh lebih hemat pengeluaran untuk energi. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi soal-soal TBK tentu kalian mau dituntut apa kayak AKM. Soal AKM gini dah. Jadi kita dituntut untuk ekonomi, dituntut untuk apa namanya literasi, berlogika, berpikir kritis, merancang sesuatu begitu. Ya seperti fisikawan ini merancang ini dia. Nah, kita lanjutkan. Lalu yang tadi kita bicarakan itu adalah reaksi yang terjadi pada reaktor nuklir dan juga bom nuklir. Sama persis reaksinya. Ya, sama persis reaksinya. Bagaimana dia menghasilkan reaksi? Ini neutron ini nabrak uranium. Setelah dia nabrak, uraniumnya pecah, menghasilkan neutron lagi. Ini neutron yang dihasilkan. Neutron yang dihasilkan lari lagi mencapai uranium yang lain, ditabrak lagi uranium yang lain, 2 dia nabrak sekarang padahal tadi 1. Setelah nabrak pecah lagi menghasilkan neutron lagi 2, nabrak lagi di tempat lain. Sehingga dalam sekejap dia nabrak sekian banyak uranium yang pecah. Sehingga akibatnya apa? Terjadilah energi yang sangat banyak dalam suatu ruang tertentu di tempat bom itu. Tentu bomnya ini tak kuat menahan energi, maka dia pecah, meledak, menghasilkan getarannya yang sangat besar, menghasilkan radiasi yang sangat besar, menghasilkan kerusakan yang sangat besar dan dahsyat. Makanya seringlah disebut dan energi nuklir ini adalah energi kiamat. Kalau orang jahat memakai nuklir, dia dengan mudah, dengan uranium sedikit saja, dia sudah bisa mentiamatkan kehidupan itu. Tamat kehidupan. Kiamat dunia. Itu harus hati-hati sekali uranium ini. Makanya nuklir ini. Makanya harus benar-benar negaranya bebas dari terorisme atau ilmuwan-ilmuwannya jangan sampai belajar ini pada yang memiliki sikap-sikap yang ekstrim. Nah, ini yang perlu. Memang dia murah, tetapi bahayanya juga sangat besar pada keadaan itu. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini harus dipahami betul, ya, seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini coba kalian lihat ini. Jadi
akibat-akibat daripada bom. Akibat-akibat daripada bom. Jadi ada bom nuklir, ada reaktor nuklir. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara bom nuklir dengan reaktor nuklir? Nah, itu. Jadi bom nuklir dan reaktor nuklir adalah sama-sama tempat terjadinya reaksi nuklir. Nah, lalu di mana letak perbedaannya? Kalau reaktor nuklir adalah suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat atau mengatur, menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai dengan laju yang tetap. Jadi perbedaan antara reaktor nuklir dengan bom nuklir itu, kalau bomnya tidak ada pengendali, ini terkendali. Jadi ada yang mengendalikan. Kalau ini tidak terkendali, langsung meledak, ya sudah. Jadi dia akan menghancurkan. Kalau ini, kalau kita ini diatur ini ada yang ngatur. Butuh energi banyak, dibuat reaksinya lebih cepat, lebih banyak. Butuh energi sedikit, diturunkan. Kali ini langsung tembak, langsung jedar, dia tidak ada. Nah, itu bom nuklir. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita nggak usah bicara bomnya lagi lah. Sekarang itu segitu aja, Pak. Bom itu nggak usah lah. Kita bicara sekarang reaktornya. Kita lihat reaktor nuklir. Nah, jadi gimana reaktor nuklir itu? Reaktor itu, jadi kita lihat di sini komponen-komponen reaktor adalah ada perisai. Perisai ini tembok dan kaca-kacanya mungkin kalian tidak pernah lihat. Ada kaca yang tebalnya 1,5 meter. Kaca rumahnya siapa yang tebalnya 1,5 meter? Tentu tidak ada. Kalau di reaktor nuklir itu tebal kaca itu tebalnya, bukan lebarnya loh, tebalnya itu mencapai 1,5 meter. Untuk apa? Untuk sebagai perisai. Jika di dalam reaktor ini terjadi reaksi, maka dia akan memancarkan radiasi. Radiasinya ini akan diserap oleh dinding-dinding reaktor atau yang kita sebut dengan perisai. Jadi ini harus makanya waktu ini kita belajar bagaimana interaksi antara sinar radioaktif terhadap suatu bahan. Maka bahan untuk sebagai dinding ini juga harus dihitung berapa koefisien pelemahannya. Gitu. Nah, harus dihitung ini. Nah, itu pertama. Yang kedua, di sini ada teras reaktor. Teras reaktor ini adalah tempat untuk menaruh bahan bakar ini. Bahan bakar ini uraniumnya. Uraniumnya berjejer dengan banyak sekali di sini. Nah, di sela-sela uranium ini terdapat moderator. Moderator itu berupa bisa air, bisa apa namanya, air berat. Nah, mungkin kalian baru dengar kata air berat. Kalau air itu H2O ya. Kalau air berat itu D2O. D itu apa? Deuteron. Nah, itu di sini diletakkan sebagai moderator. Moderator itu berfungsi untuk memperlambat laju neutron atau sebagai pendingin reaktor. Ya. Jadi memperlambat laju neutron. Ini setelah ditabrak menghasilkan neutron, diperlambat oleh moderator ini. Biar nggak cepat-cepat geraknya neutron ini. Nah, itu. Nah, ada moderator di sini, menyerap panas dan sekaligus juga menyerap. Gitu. Di samping juga masuknya air dingin. Nah, air dingin masuk, gitu, keluar sebagai air panas. Nah, air panas ini keluar digunakan untuk menggerakkan turbin atau apalah di dalam pembangkit tenaga listrik. Keluar begini. Dia masuk di sini dingin, keluar panas. Nah, demikian. Lalu ada batang kendali. Nah, ini batang kendali. Batang kendali ini adalah dia bisa dimasukkan ke dalam lagi, bisa ditarik keluar. Nah, apa fungsi daripada batang kendali ini?
Batang kendali ini terbuat dari bahan yang mudah menyerap neutron. Loh, kenapa neutron mesti diserap? Tadi kita tahu bahwa reaksi inti itu akan terjadi jika ditabrak sama neutron. Kalau reaksinya sudah banyak atau energinya sudah cukup, mau dikitin energinya, ya masukkan batang kendali ini ke dalam, maka neutron-neutron yang dihasilkan oleh reaksi inti tadi, itu diserap oleh batang ini naik, dibawa keluar oleh batang. Tidak jadi reaksi berikutnya. Karena reaksi berikutnya akan terjadi jika ditabrak oleh neutron. Nah, jadi ini yang mengendalikan batang kendali. Kalau ini tidak ada di bom, batang kendali ini. Tidak ada di bom ini, batang kendali. Nah, ini bisa dikendalikan, diturunkan lagi, nyerap banyak dia, dikit reaksinya berlangsung. Nah, sehingga terkendali betul reaksinya. Nah, itu fungsi daripada secara umum daripada reaktor nuklir itu. Nah, jadi ada bahan bakar, ada moderator, batang kendali, ada perisai. Jadi dibagi 4 lah hal-hal yang penting di sini dalam reaktor nuklir itu. Dibagi 4. Nah, kemudian di sini kita lihat ini. Nah, ini reaktor, gambar reaktor ya. Jadi menurut penggunaannya, reaktor itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah reaktor produksi isotop. Jadi isotop diproduksi dari reaktor ini. Jadi menghasilkan radioisotop. Untuk apa radioisotop itu? Radioisotop itu bisa digunakan dalam bidang kedokteran, dalam bidang biologi, industri, farmasi. Nah, itu penggunaannya. Bisa pembibitan, bisa memanulkan serangga-serangga gitu. Memanulkan manusia juga bisa dari sana. Nah, itu. Jadi sebagai produksi isotop atau radioisotop. Itu. Yang pertama produksi isotop, yang kedua reaktor daya. Reaktor daya ini adalah reaktor untuk memang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan listrik, generator listrik. Nah, itulah namanya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu. Nah, ini kalau kita belum di Indonesia belum ya. Padahal kita punya banyak uranium. Jadi Indonesia itu pemilik uranium ke-19 dari negara-negara di dunia. Ya, ada di Papua, ada di Kalimantan, uranium itu. Kemudian yang ketiga adalah reaktor untuk penelitian, yaitu jadi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, peternakan, industri, kedokteran, sains dan sebagainya. Nah, ini tentang reaktor. Nah, jadi seperti itu sebenarnya pembahasannya anak-anak semua tentang reaktor itu. Jadi tentang tenaga nuklir itu kita dapat lihat di sini adalah dia itu sangat murah. Itu, tapi murahnya itu bisa bahaya kalau tidak hati-hati. Contohnya kalian lihat reaktornya Jepang waktu gempa waktu kemarin itu. Jadi dia kesulitan juga menaklukkan reaktornya ya. Nah, itu harus benar-benar tidak boleh korupsi di situ. Bangun reaktor, bautnya hilang. Wah, itu bahaya lagi. Nah, kita lihat. Ini sebuah contoh. Nah, ini seperti ini. Ini Anda harus, ini UTBK Tulen. Bila suatu daerah dengan volume 1 cm kubik dalam reaktor terjadi 10⁻10 reaksi fisi tiap sekon. Segini banyaknya partikel itu pecah tiap sekon.
10 pangkat 10 tiap sekon 1 detik. Begini banyaknya pecah. Coba luar biasa kan. 10 pangkat 10 itu 10 miliar dalam 1 detik. Nah, coba. Dan setiap reaksi fisi menghasilkan energi segini 100 mega elektron volt. Apa dayanya? Oh, tinggal lagi minta daya. Daya energi tiap detik gitu aja. Ini waktu 1 detik segini banyaknya, kalikan dengan ini kan dalam joule. Jadi sekali lagi daya adalah energi dibagi waktu atau W per T. W itu energi atau E per T. E itu energi. Energinya berapa? Ya 200, 100. 100 energinya. Tapi karena segini banyaknya 100 kali ini. Jadi 100 kali 10 kali 1,6 sorry. 1,6 kali 10 pangkat min 13. Nah, karena 100 mega dikalikan dengan 10 pangkat 10 joule. Ini per berapa sekon? Ya 1 tadi. Nah, 1 sekon. Ya udah ini aja jawabannya. Jawabnya itu aja. 1,6 kali 10 pangkat. Ini dengan ini 13 kan? Pangkat 13. Ini min 13. Habis. Udah 1,6 watt. Nah, udah. Jadi ini jawabannya. Oh, itu gampangnya soal UTBK. Kenapa 1,6 kali 10 pangkat min 13? Karena ini mega. Mega itu pangkat 6 ya, 10 pangkat 6. Ya, ini pangkat 19, potong pangkat 6 kan pangkat 13. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang ini, sebuah reaktor atom dapat menghasilkan daya sebesar 100 megawatt. Bahan bakar yang digunakan untuk adalah uranium 23. Siap fisi melepaskan 200 mega elektron volt. Banyak bahan bakar yang digunakan dalam 1 tahun, 365 hari. Nah, kita hitung dalam 1 hari berapa gitu. Ini udah ada contohnya tadi. Nah, coba kita lihat. Nah, ini jawabannya. Setiap fisi atau setiap belah sebuah inti belah menghasilkan energi 200 mega. Nah, kita jadikan dia dalam joule seperti ini. Lagi kan, tadi juga sudah ada contohnya, saya kasih lagi sekali. Ya. Jika jumlah inti yang terbelah sebanyak N, maka energinya segini, N kali ini. Energi totalnya. Ini energi satu terbelah. Kalau sebanyak N terbelah, nah jadi ini. Jadi N kali E tadi. N kali 3,2 kali 10 min 11. Dalam pelajaran kimia, kita telah belajar bahwa jumlah partikel atau inti adalah N sama dengan N kali Na. Tadi sudah kita bicarakan ini. Bahwa jumlah mol dikalikan bilangan Avogadro adalah jumlah partikel. Tadi kita sudah bicara ya. Nah, gimana bisa begini kan? Jadi karena kita sudah bicara bahwa setiap mol partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah N ini jumlah partikel atau jumlah inti. Dan N kecil ini jumlah mol. Na bilangan Avogadro. Nah, ini harus kalian pahami. Nah, ini N-nya masuk di sini. Siapa? Yang masuk di sini. Gitu. Nah, kita lihat. N tadi, ya yang tadi kan N. N sama dengan N kali bilangan Avogadro. Nah, N ini ganti dengan massa per AR ya. Ini ganti dengan bilangan Avogadro. Nah, gitu. Kita masukin aja ke sini. Energi total bahan bakar, jadi
bahan bakarnya itu adalah energinya tadi sudah saya bilang ya, N kali E. Jadi kalau energi totalnya N kali E. Nah, N-nya kita ganti. N-nya kita ganti ini ke sini. Dikalikan dengan E-nya ini. Nah, energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sama dengan energi bahan bakar. Kalau efisiensi 100%. Kalau tidak disebutkan berarti efisiensi ini dianggap 100%. Jadi daya pembangkitnya adalah, jadi pembangkitnya daya adalah 10 megawatt atau 10⁻7. Jadi untuk menghasilkan daya segini, maka dibutuhkan M berapa. Nah, gitu. Nah, ini harus sama dengan ini. Ini harus sama. Ini yang atas ini dengan yang bawah ini harus sama. DET P kali T ya. Ini kan dayanya kalau dikalikan waktu baru jadi energi dia. Nah, jadi daya kali waktu adalah energi. Waktunya adalah 24 jam dikalikan dengan 3.600 sekon untuk 1 hari. Ya. Nah, kalau nolnya dicoret, ini jadi pangkat 9. Maka energi bahan bakar harus sama dengan energi PLTN. Ini harus sama dengan ini. Samakan dia. Nah, tinggal kita dapatkan M dari sini. Dengan proses ini dapat M sama dengan 10575 kali 10 pangkat min 3 berarti 10, kilogram. Atau kalau dalam ini untuk sehari. Kalau dalam setahun tentu dikalikan 365 hari. Hasilnya segini, gram, kalau dikilokan jadi segini. Nah, seperti itu. Ya, memang harus belajar pelan-pelan ya, jangan sedikit-sedikit sudah mengeluh. Nah, inilah sesungguhnya itulah yang tantangan yang harus kalian hadapi. Mengeluh itu merasa gimana susah, ya semua orang akan merasa susah untuk mendapatkan kebaikan. Nah, yang ini reaksi fisi setiap inti uranium 23 dapat menghasilkan energi sebesar segini. Oh, ini langsung energinya dikasih. Tadi ini 200 mega elektron volt tadi kan. Langsung dikasih. Dan pembakaran setiap 1 kg batu bara dapat menghasilkan energi sebesar 3,7. Energi yang dibebaskan oleh 1 mol uranium setara dengan energi yang dibebaskan batu bara sebanyak berapa? Jadi dia 1 mol uranium. Berarti 1 mol uranium berarti 6,02 partikel uranium. Kalau 1 partikel segini, 6,02 partikel berapa? Jadi energi uranium adalah jumlah partikel uranium dikalikan dengan energi tiap butirnya. Dalam hal ini 1 mol, karena 1 mol itu 6,02. Kali 10 pangkat 23. Kali berapa tiap butirnya energinya? 3,2 kali 10 pangkat min 11 Joule. Sedangkan batu bara berapa energinya? 1 kilogram batu bara energinya segitu. Kalau 2 kilo, 2 kali ini. Kalau M kilo kali 3M gitu. Jadi energi total batu bara adalah massa batu bara dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 7 Joule. Nah, ini coba kita kalikan ini. Ini adalah 6,02 kali 3,2 kali 10 pangkat 12.
Nah, ini harus sama, samakan aja ini. Nah, jadi ini jadi samakan kiri kanan, jadi 3 kali 10 pangkat 7 M harus sama dengan di kanan 6,02 kali 3,2 kali 10 pangkat 12. Ini udah coret nih. 10 pangkat 5. Betul ya? 10 pangkat 5. Nah, berarti M-nya berapa masanya? 6,02 kali 3,2 kali 10 pangkat 5 per 3. Nah, kalau kita bulatkan ini, 6,0 kita tulis 6 aja, berarti ini 2. 2 kali 3,2 kali 10 pangkat 5. Alias 6,4 kali 10 pangkat 5. Nah, 6,4. Nah, ini jadi. Gitu. Jadi energi batu bara berapa, energi uranium berapa, bagaimana membandingkan. Jadi 1 mol uranium setara dengan 6,4 per 10⁵ kilogram batu bara loh. 1 mol uranium. 1 mol uranium itu adalah 235 gram. Ini sekian kilo. Ini kilo loh. Ini kilo. Oh, 6,4 kilo. 6 berapa nih? 5 nih. 640.000 kilogram setara dengan 235 gram uranium. Oh, luar biasa kan. Nah, energi daripada uranium memang luar biasa. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik video ini, bisa digunakan untuk belajar atau tertarik lagi pada ilmu nuklir. Nanti kamu bisa masuk teknik fisika atau teknik kimia atau nanti pedalam tentang teknologi nuklir. Nah, dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, Bapak kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan Paramo Santi, Om Santi, 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 Om.